Selamat sore Pak Hamzar. Sore. Makasih waktu luangnya untuk kabari cerita kisah sukses Pak Hamzar di Jakarta. Ini dalam usaha apa nih Pak? Spare part mobil, Pak. Oh gitu ya. Berapa lama Pak menjalankan? Ya, kita mulai kerja sendiri kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun ya. Jadi dari nol ya Pak ya? Ya iya, dari nol kita datang dari Medan itu ya nggak ada bawa apa-apa lah Pak lah. Iya, nol besar lah. Iya. Bisa kisah cerita dari kampung ke kota besar? Cukup panjang Pak ya ceritanya. Nggak apa-apa, 1 Ya. jam ini Pak. 1 jam durasinya Pak, ya silakan. Cukup panjang. Mulanya itu ya kurang lebih sekitar tahun 96 ya, 20 Agustus 96 kita dari Medan terbang kemari ya kurang lebih jam 4:30 sore lah kita sampaikan kaki ini di Tanah Jawa ya, Jakarta ya Pak ya? Jakarta ya, di Cengkareng ya. Iya ya. Ya Cengkareng. Iya, sempat ikut orang juga kerja nganggur 4 bulan dulu. Nganggur 4 bulan sekitar Januari lah kurang lebih 97 baru mulai kerja di toko spare part juga. Ya tahun 2000 kita berhenti kerja sendiri, dan 2002 kita buka toko maksudnya, buka toko seperti ini. Nah sampai sekarang lah. Jadi menimba ilmu dulu ya pada orang ya, begitu ya. Ilmu dulu, tetap kita kan sekolah dulu, belajar Betul, dulu kan, betul. ya, sama sekali nggak tahu apa-apa. Iya. Untuk suka dukanya menimba ilmu kepada orang tuh gimana Pak? Cukup pahit juga Pak ya, namanya kerja ya. Iya Pak. Nah. Jadi untuk motivasi apa ya masyarakat kita, bangsa kita gitu Pak. Iya, kalau menurut saya tuh hanya ketekunan lah yang bisa yang membawakan kita itu sendiri hidup lebih baik. Iya. Ketekunan, kesabaran, keyakinan, keikhlasan kita untuk bekerja, keuletan kita. Betul. Nah, kalau modal itu nomor sekian lah. Jadi dukanya mungkin Bapak pernah ceritakan, pernah terjadi sesuatu dalam perjalanan Bapak untuk menjajakan. Pernah. Iya. Saya pernah dirampok. Oh iya tak? Iya, saya pernah dirampok di sekitar Pondok Indah itu kurang lebih di tahun 2001 ya. Di tahun 2001 kurang lebih saya pernah dirampok di Pondok Indah itu malam. Dalam perjalanan pulang ya. Waktu itu saya tinggal di Mangga Besar. Itu pulang jualan ya Pak? Pulang jualan ya malam, pulang jualan ya sekalian dari ya silaturahmi lah, tempat teman apa gitu. Itu habis ya Pak ya, diambil semua ya? Ya itu motor, yang ada harta kita motor ya hilang, tas itu ada bon-bon tagihan semua hilang. Nah, yang ada patah tangan. Iya Pak. Patah di bahu ini. Setelah itu kita ada lagi jatuh di dekat Gambir ya. Persisnya di apa namanya itu, Kostrad itu ya. Iya Kostrad. Kostrad itu ya, buah bundaran dari Gambir ambil arah Kostrad mau ke arah Pasar Baru. Nah di situ kena jatuh ada oli. Oh iya. Ada oli, jatuh patah tangan. Ya macam lah Pak, suka dukanya. Iya. Itu termasuk saya rasa saya menganggap itu hanya semua uang sekolah. Betul. Nah, Jadi prinsip Pak Hamzar untuk bisa menjadi begini sekarang ini menimba dari seseorang ya Pak ya? oh iya, tetap menimba dari seseorang dari yang kita yakinin bahasanya itu orang itu sudah berhasil kan gitu. Jadi kita mencari ilmu dari dia, gimana caranya supaya kita juga bisa hidup lebih baik dari yang kemarin. Jadi awalnya memang tidak ada basic untuk jualan seperti ini Pak? Oh tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu sama sekali. Emang dari nol ya? Ingat Betul. A lupa B, ingat B lupa A. Nah, Begitu ya Pak ya? Nah, tidak tahu. iya. Jadi pada saat berangkat dari kampung itu bermodal berapa tuh Pak? Waduh
malu juga Pak ceritakannya. Oh, nggak apa-apa. Ya, Ini pengalaman hidup Pak. Nggak apa-apa. Iya, cuman ada itu uang sangu dikasih oleh almarhum orang tua itu kurang lebih cuma 200.000 lah. Itulah kita bertahan di sini, numpang di rumah om, rumah paman. Ya, alhamdulillah uang itu bertahannya pelan-pelan ya, karena dapat bantuan tinggal dan nginap di situ, apa semua di situ. Ya alhamdulillah uang itu bertahan dah. Ya dengan modal sekian motivasi itu sampai sekarang ya Pak ya? Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi memang kegigihan dan keuletan ya yang Bapak lakukan ya? Oh iya. Pasti Pak, untuk mendorong semua orang pasti harus bisa sukses ya, Iya. seperti itu. Kita tidak bisa melihat orang saat ini dianya itu seperti apa, dianya itu sudah sukses. Kita tidak bisa melihat arah ke sana. Kita lihat harus dari bawahnya dulu dia. Betul. Seseorang itu dari bawahnya dulu gimana kan gitu. Dan mengenai ekspansi perkembangan usaha Bapak ini sampai kemana Pak? Nah, kita ada jalan ke daerah luar kota, kalau ke Sumatera sampai ke daerah Kerinci, Bangkinang, kalau ke Jawa sampai ke Banyuwangi. Gitu ya. Ke Banyuwangi. Dari pengalaman Bapak di Rampok itu bukan suatu patah semangat ya? Oh, tidak patah semangat, itu adalah mengacu hidup kita supaya lebih baik lagi. Ada berapa tempat Pak yang Bapak punya sekarang? Kalau tempat outlet ini hanya 2 ini sekarang, cuman Ekspansi keluar Pak ya? keluarnya yang agak lebih lah. Mungkin lebih dari 6 ya? Ya, Oke. itu lebih dari 6. Jadi cukup membantu untuk anak-anak yang tidak bekerja bisa bekerja di sini ya Pak ya? Oh banyak, iya. Alhamdulillahnya di situ, Pak. Iya, iya. Ya. Terus mengenai bisa dalam prinsip ilmu dagang itu apakah ini ada dari orang tua apa gimana Pak? Ya, kalau dilihat orang tua kita memang pedagang. Betul Pak? Orang tua kita tuh ada pedagang barang kelontong lah di Medan. Pedagang barang kelontong, dan saat itu kita juga pernah ikut menjaga warung itulah. Oh, jadi ada ilmunya lah Pak ya? Ya sedikit-sedikit mungkin ada kali ya. Jadi untuk bisa bertahan hidup di apa namanya di rantau itu tidak patah semangat karena ada ilmu dari orang tua ya Pak ya? Ya mudah-mudahan seperti itu Pak. Gitu ya Pak ya? Ada anak berapa Pak? Anak 3. 3 ya? Terus prinsip kepada keluarga, motonya seperti? Memberikan satu semangat kepada keluarga yang sekarang itu Pak? Oh iya, saya memberikan semangat itu anak-anak supaya bisa belajar baik saja, jadi orang pintar. Ya bisa, intinya bisa membuat dia hidup bisa lebih baik lah. Gitu ya. Nah, Mungkin apakah ke depan harus menjadi bapak atau menjadi dirinya sendiri atau gimana Pak? ya kalau bisa menjadi bapak ya, Jadi mencontoh ya. yang lebih mencintai. Oke. Jadi keseharian Bapak di toko ya Pak? Ya kadang-kadang di toko, kadang-kadang di ada kita gudang juga Gitu yang ya. untuk kirim-kirim ke luar kota, yang suplai keluar kota kita. Gitu ya. Berapa anak buah Pak? 14 semuanya. Itu dari sekian anak buah ada yang error gitu apa gimana Pak? Ya tabiat macam-macam lah Pak Iya, ya. iya, iya. Nah, tabiat macam-macam. Lihat ya ada Iya, karena dia 14 kepala kan beda-beda Pak. iya. Betul Pak. Jadi ibaratnya hanya kesabaran yang Bapak hadapi ya. Kurang lebih seperti itu lah Pak. Ya. Ibaratnya take and give, saling membutuhkan ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi ekspansi barang keluar kota itu butuh energi pikiran yang apa ya, yang kuat ya Pak ya. Ya saya rasa. Ya mengenai bagaimana orang membayar, bagaimana orang nggak bayar kan gitu Pak. Iya betul.
gitu ya Pak ya. Pernah ada kendala Pak? Sering kali. Kalau kendala banyak Pak. Banyak ya? Iya banyak kendala. Salah satu kendala itu macet tagihan, ya. Betul. Terus sekarang ini musim sepi dikarenakan anak sekolah ya. Mungkin orang-orang kebutuhan sekolah itu kan sangat penting daripada dia membeli spare part. Ini kan kebutuhan sekunder kan gitu kan. Betul. Kalau sekolah kan kebutuhan primer, Kebutuhan pokok ya. kebutuhan pokok. Nah, yang penting Bapak bisa memenuhi kepada anak buah Bapak untuk mensejahterakan mereka ya Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Gitu, Pak. Lanjut perkembangan ke depan gimana Pak? Maksudnya perkembangan apanya nih Pak? Apa menambah toko lagi apa gimana Pak? Kalau sampai saat ini kita belum kepingin lagi tambah toko, tapi yang jelas areanya mau diperbesar Pak, gitu loh. Gitu ya. Jadi seorang anak rantau bisa menjamah dunia kalau bisa Pak ya. Maunya seperti itu Pak, insya Allah seperti itu. Iya kita doakan ya Pak.